Saudara-saudari, pada video kali ini akan dibahas tentang perkawinan menurut hukum Indonesia. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, menikah itu diakui sebagai hak asasi manusia. Pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pertanyaan adalah, mengapa perkawinan perlu diatur secara hukum? Jawabannya adalah, karena perkawinan itu merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum artinya peristiwa yang memunculkan atau menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka dengan sendirinya muncul juga akibat-akibat hukum terhadap orang-orang yang diikat oleh perkawinan itu, terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu, dan juga terhadap harta benda yang mereka peroleh. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, yakni 1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28B ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau sering disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perlu diinformasikan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari warisan kolonial yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa ketentuan hukum tentang perkawinan yang merupakan produk kolonial yang dimaksud adalah 1. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, khususnya bab 4 sampai dengan bab 15 buku 1. Yang kedua, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen atau Huwelijksordonansie Kristen Indonesiërs, Stadblad tahun 1933 nomor 74. Dan yang ketiga, Peraturan Perkawinan Campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken, Stadblad tahun 1898 nomor 158. Pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan? Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam definisi perkawinan tersebut terdapat 7 unsur atau prinsip dasar yang perlu dipahami dengan baik, yaitu prinsip pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Artinya, dengan perkawinan suami dan istri menjadi bersatu, baik secara lahiriah, yakni hidup bersama sebagai suami istri, maupun secara batinnya, yakni perasaan, emosi, dan sebagainya. Prinsip yang kedua, perkawinan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Itu berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal atau tidak mengizinkan terjadinya perkawinan sejenis. Selain itu, prinsip kedua ini juga mengandung makna
bahwa undang-undang perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Akan tetapi, apakah asas monogami yang dianut itu bersifat absolut atau bersifat relatif? Hal itu akan dibahas secara tersendiri dalam video yang lain. Prinsip ketiga, perkawinan memunculkan status atau predikat baru bagi kedua insan yang telah diikat oleh ikatan perkawinan. Si laki-laki disebut suami dan si perempuan disebut istri. Dengan itu mereka hidup sebagai suami istri dan pada waktu yang sama muncul hak dan kewajiban di antara mereka masing-masing. Prinsip keempat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Artinya, perkawinan melahirkan suatu keluarga baru yang terpisah dari keluarga asal mereka masing-masing. Keluarga baru ini otonom, tidak bisa lagi diintervensi oleh orang lain. Walaupun di dalam keluarga yang baru terbentuk itu terdapat peran dan hak serta kewajiban masing-masing, tetapi seluruhnya membentuk satu kesatuan sebagai satu keluarga. Prinsip kelima, perkawinan ditujukan untuk mengalami kebahagiaan. Itu berarti bahwa suami dan istri harus berusaha untuk menciptakan suasana dan keadaan yang membahagiakan di dalam rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Prinsip keenam, perkawinan itu bersifat kekal. Artinya, perkawinan itu berlangsung seumur hidup, bukan hanya sementara waktu. Oleh sebab itu, masing-masing pihak berkewajiban untuk berusaha sekuat tenaga memelihara dan menjaga agar ikatan perkawinan itu tetap utuh sampai maut memisahkan. Persoalan rumah tangga hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam konteks inilah harus dimengerti bahwa pengaturan perceraian dalam undang-undang perkawinan bukanlah legalisasi terhadap keinginan untuk melakukan pernikahan baru, tetapi merupakan alternatif terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan mereka. Prinsip yang ketujuh, perkawinan didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu berarti pelaksanaan perkawinan serta keberlangsungan hidup keluarga yang terbentuk oleh perkawinan didasarkan kepada iman kepercayaan kepada Tuhan. Disinilah ditekankan aspek sakralitas perkawinan. Perkawinan tidak hanya melulu urusan manusiawi, tetapi juga berhubungan dengan aspek spiritual religius. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Materi selanjutnya akan disajikan pada video yang akan datang. Bila Anda merasa bahwa materi video ini bermanfaat, silakan subscribe dan komen, serta bagikan juga kepada orang lain. Sampai jumpa.